Jadi ini Pak, saya juga punya pertanyaan nih Pak. Kalau tadi kan kasus-kasus yang saya bahas itu mirip gitu dengan kasus Novel Baswedan terkait penyiraman. Nah, kalau misalnya dengan kasusnya mantan Menko Polhukam kita tuh, Pak Wiranto yang kemarin itu ada percobaan untuk ditusuk. Nah, dan menariknya di situ bahwasanya terdakwa dituntut 16 tahun penjara dengan, maksudnya yang saya pengen tanyakan itu, Novel Baswedan ini dia kena serangan tapi menimbulkan cacat gitu, yang permanen. Bisa kita lihat dari mata kirinya, sedangkan Wiranto dia bisa sembuh dan sehat seperti sekarang. Apa sih sebenarnya yang membedakan vonis-vonis itu, Pak? Kenapa ya pelaku penusukan itu bisa 16 tahun penjara, sedangkan yang kasus Novel Baswedan cuma dituntut 1 tahun penjara gitu. Ya, tentu faktanya beda, tetapi tetap polanya kurang lebih sama. Sepanjang dia dituntut dengan pasal-pasal yang kurang lebih dalam satu kelompok yang sama, yaitu penganiayaan, tetap saja itu dalam satu pola yang kita anggap serupa gitu, yaitu penganiayaan. Cuma memang ini dilakukan terhadap apart yang cukup tinggi kan posisinya sebagai wakil dari sebagai pembantu presiden yang duduk dalam kabinet gitu. Dan itu dianggap dia sedang menjalankan tugas negara. Nah, kalau kasus Novel Baswedan ini kebetulan kan dia dalam kondisi sedang tidak di kantor kan. Tidak di kantor, tetapi dia masih di rumah. Nah, orang bisa saja mengatakan bahwa ini persoalannya lebih ke persoalan internal mereka, tidak terkait ke niat untuk melakukan sesuatu yang terkait ke pekerjaannya, kayak gitu ya. Kan kalau kita lihat dari tuduhan yang disampaikan kepada kedua terdakwa untuk kasus Novel Baswedan itu kan lebih karena ada perasaan sakit hati. Sakit hati dari individu kepada individu kan begitu. Tentu saja si terdakwa ini mengatasnamakan ketersinggungan dia sebagai kops kepolisian, misalnya menganggap dia kacang lupa kulitnya begitu ya. Orang kepolisian memusuhi kepolisian, misalnya begitu-gitu. Itu kan perasaan internal individual. Nah, tapi kalau kasusnya Wiranto itu kan Wiranto sedang bertugas kan, turun dari kendaraan, kalau nggak salah dari pesawat helikopter ya. Apa saya lupa waktu itu. Mobil. Di mobil ya, di Banten Ya, itu kan kasus benar. kejadian. Nah, itu kan artinya dia memang sedang menjalankan tugas negara dan yang diserang itu adalah posisi dia sebagai seorang pejabat negara. Itu memang persoalan hukum itu menjadi menarik. Dalam posisi apa seseorang itu sedang diserang itu menentukan unsur dari tindak pidana itu. Saya ambil contoh misalnya kasus Bung Karno ya. Soekarno itu pernah suatu ketika datang ke perguruan Cikini menghadiri acara karena putranya atau putra-putri Bung Karno itu kan sekolahnya di perguruan tinggi Cikini. Nah, pada saat itu ada kasus penembakan terhadap Soekarno. Nah, itu kan menjadi persoalan. Soekarno ketika datang di sekolah itu dalam posisi sebagai apa? Sebagai orang wali, orang tua atau wali murid, karena kebetulan dia menghadiri sekolah acara undangan dari sekolah, tidak sebagai presiden, dia datang sebagai orang tua dari Guntur, dari Megawati dan sebagainya yang sekolah di situ, atau sebagai Presiden Republik Indonesia ketika dia datang ke situ. Nah, demikian juga dalam kasus Novel Baswedan ini. Kita posisi Novel ketika itu menentukan sebetulnya unsur dari tindak pidana yang bisa dituduhkan kepada dia. Tentunya kalau dia dalam posisi ketika dia sedang bertugas, itu akan ada lebih berat ininya sanksi yang diancamkan terhadap si terdakwa. Kalau dalam posisi dia sebagai pejabat negara yang menjalankan tugas. Saya kira itu bedanya kalau mau ditanyakan ya. Oke, Pak. Nah, saya juga pengen nanya nih, menurut Bapak nih, Bapak sendiri nih, bagaimana negara benar-benar serius dengan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, Pak? Ya, ini dua kasus yang, artinya kasus Novel ini kalau mau kita kait-kaitkan dengan tindakan beliau sebagai penyidik di KPK, bisa-bisa saja. Walaupun kita lihat
di dalam persidangan kelihatannya bukan itu yang ditonjolkan kan. Iya. Artinya para terdakwa ini melakukan penganiayaan bukan karena si Novel ini punya aktivitas sebagai penyidik kasus korupsi. Sekalipun, nah ini sekalipun ada tim yang dibentuk oleh Kapolri ketika itu yang mengatakan bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri. Ada motivasi terkait ke kasus yang sedang ditangani oleh Novel Baswedan di KPK. Itu kan saya lihat di persidangan tidak cukup menonjol hal seperti itu terungkap dalam kasus ini. Jadi seolah-olah ini kasus yang berdiri sendiri yang tidak ada hubungannya dengan pemberantasan korupsi yang sedang ditangani oleh si Novel Baswedan. Katakanlah bahwa ini ada hubungannya. Jadi asumsi dari pertanyaan ini kan seolah-olah ini ada hubungannya nih. Ya, benar. Nah, tentu saja kalau memang itu pemerintah mau nggak mau harus punya sikap bahwa kita tidak main-main, bahwa siapapun yang mencoba untuk menghalangi tindakan pemberantasan korupsi itu berhadapan dengan negara. Satu sisi. Nah, memang kita melihat posisi dari presiden dalam kasus ini agak sulit. Karena apa? Karena di satu sisi dia ingin mencoba untuk mengambil jarak dari teknis penegakan hukum. Jadi teknis-teknis penegakan hukum itu kan diserahkan ke lembaga atau profesi yang kita anggap saja tidak boleh dicampur atau diintervensi oleh kekuasaan manapun, termasuk presiden sekalipun. Sekalipun presiden sebagai kepala negara punya hak untuk melakukan misalnya abolisi dan sebagainya terhadap satu kasus. Tetapi kelihatannya Pak Jokowi sebagai presiden kita saat ini mencoba untuk mengambil jarak. Nah, kalaupun presiden kemudian ingin menunjukkan keseriusannya sebagai kepala negara dalam rangka memberi kepercayaan masyarakat supaya masyarakat itu punya rasa kepercayaan trust kepada pemerintah bahwa pemerintah ini serius loh melakukan tindak pidana korupsi, memberantas tindak pidana korupsi, maka ya pada titik tertentu memang harus diambil keberpihakan itu harus ditunjukkan. Oke, benar sekali Pak ya. Sudah banyak yang kita obrolin. Nah, pertanyaan terakhir saya nih Pak, dari sekian banyak yang udah kita bicarain ini, kalau dari kacamata Bapak sendiri nih, tuntutan atau sanksi yang pas untuk pelaku penyerangan air keras ini seperti apa? Pertama, saya kira majelis hakim merupakan tempat kita masih bertumpu harapan kita. Jadi harapan kita tuh masih kita harapkan ke hakim. Hakim harus berani mengambil sikap untuk mempertimbangkan sanksi yang paling berat yang bisa dijatuhkan. Jadi walaupun jaksa menuntut hanya setahun, hakim dekatilah ke ancaman sanksi yang bisa maksimal. Seandainya hakim berpendapat si terdakwa memang secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dari tindak pidana itu. Kecuali, nah ini kan beberapa ahli hukum kan menyarankan, sudah kalau memang ternyata jaksa sendiri tidak yakin, ya lebih baik tuntut bebas. Kalau tidak yakin loh. Kan jaksa itu perspektifnya kan subjektif, objektif. Subjektif itu artinya dia mengambil alih perkara itu secara subjektif dari pihak penyidik. Dia olah dan mengatakan Anda adalah terdakwa. Itu kan secara subjektif, dia sudah menduga orang bersalah sebetulnya, karena sudah mendakwa orang. Tetapi apabila selama proses persidangan, bukti-bukti sendiri tidak meyakinkan dia bahwa orang ini ternyata patut untuk dihukum, ya dia harus fair. Karena dia mewakili negara, dia adalah jaksa penuntut umum, dia mewakili publik. Dia harus menuntut bebas. Dan tidak perlu malu, karena memang buat apa menghukum orang yang tidak bersalah. Tetapi seandainya dia yakin orang ini bersalah, dan hakim juga diyakinkan secara sah dan meyakinkan, sah itu artinya memenuhi semua unsur-unsur yang dituduhkan, dan kemudian juga secara secara hati nuraninya hakim juga mengatakan orang ini bersalah. Jadi ada sebanyak apapun alat bukti yang diajukan, kalau hakimnya tidak yakin ya juga percuma. Jadi harus ada dalam sistem hukum kita, alat bukti itu harus didukung oleh keyakinan hakim.
Kalau ternyata hakim menganggap sama juga ini bersalah, ya jatuhkan maksimal. Karena ini tidak main-main, dia melakukan tindak pidana yang serius, ya serius, penganiayaan yang tidak sederhana ditujukan kepada seseorang yang menurut kita mewakili kepentingan dari institusi yang sedang bekerja serius memberantas korupsi. Terlepas kasus ini apakah ada nuansa, ada kaitannya tidak dengan satu perkara yang ditangani oleh Novel Baswedan sebagai penyidik di sana, tetapi kita melihat bahwa ada fakta-fakta yang diungkapkan oleh saksi-saksi yang belum sepenuhnya bisa membuat masalah ini clear. Di samping ada juga tim pencari fakta yang dibentuk oleh Kapolri, kemudian ada Komnas HAM yang harusnya juga menjadi perhatian dari majelis hakim bahwa itu kan lembaga-lembaga resmi negara sebetulnya. Tim yang dibentuk oleh Kapolri itu kan dibiayai oleh negara. Komnas HAM juga bekerja dengan anggaran negara dan mereka lembaga negara. Nah, ketika mereka sudah menemukan fakta-fakta juga dan itu harusnya dijadikan masukan bagi hakim. Jadi hakim intinya saya ingin mengatakan hakim seharusnya punya cukup alat bukti sebetulnya untuk memutuskan kasus ini. Jadi kalau dikatakan bahwa ada primer, ada subsidiar yang dituduhkan, kalau ternyata jaksa lebih senang ke yang subsidiar, hakim bisa mengembalikan ke primer kok. Kalian aja beberapa kasus kan begitu, jaksanya menuntut subsidiar, yang subsidiarnya dipakai, hakim kembalikan lagi ke tuntutan primernya. Terbukti di pidana lebih berat daripada tuntutan jaksa, sepanjang tidak melebihi batas maksimal itu, dan menurut saya maksimal yang 7 tahun itu pun kalau mau pakai pasal 353 ayat 2 itu masih bisa ditambah dengan sepertiganya, karena pasal-pasal misalnya 357 KUHP itu menyebutkan itu bahwa terpenuhi ada kemungkinan 356, 357 ya KUHP ya. Kalau 356 KUHP itu misalnya hukuman sebagaimana dimaksud di pasal-pasal yang di sebelumnya itu dapat ditambah dengan sepertiga. Kalau itu dilakukan, kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu ia sedang menjalankan pekerjaan yang sah misalnya. Atau kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang bisa merusak jiwa atau kesehatan orang, itu bisa ditambah dengan sepertiga. Dan bisa dijatuhin sanksi lagi, yaitu pencabutan hak tertentu. Menurut pasal 357 itu, terdakwa itu tidak hanya sekedar dihukum penjara, dia bisa dicabut haknya. Haknya apa? Sebagai anggota dari korps tertentu misalnya, dari profesi-profesi tertentu dia bisa dicabut, bisa dilihat di pasal 35 KUHP. Jadi hakim itu bisa menjatuhkan sanksi yang melebihi dari tuntutan jaksa. Itu intinya. Dan hakim kita berharap mendengar ini. Kalau memang tidak yakin, bebaskan. Kalau yakin, hukum dengan sepantasnya. Itu sih. Karena yang memutuskan terakhir itu adalah hakim, Pak ya. Kita berharap juga hakim menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya gitu ya, Pak ya. Ya, seadil-adilnya tentunya dengan hati nurani dia ya. Dia tidak boleh, karena saya tidak mau mengatakan bahwa terdakwa sudah pasti bersalah dalam kasus ini. Jaksa selalu salah, tidak seperti asumsi orang bahwa ada masuk angin atau apa. Kita mungkin lepaskan dulu dari asumsi itu. Kita hanya melihat sebagai seorang pengamat yang mungkin informasi kita juga terbatas. Tetapi kita juga punya rasa keadilan sendiri kan di dalam diri kita, dan ada kejanggalan-kejanggalan, kata-kata kejanggalan ini saya ambil dari pertanyaan Anda, yang harus juga terungkap dalam pikiran kita, supaya kita tidak menimbulkan tadi rasa distrust terhadap penegakan hukum. Itu kan berbahaya kalau kepada penegakan hukum dengan aparatur negara, dengan instansinya, kita sudah tidak percaya, terus kepada siapa lagi kita harus menyerahkan nasib kita kan? Nasib kita satu-satunya kan ke mereka. Benar, Pak. Oke, itu dia tadi ya, Pak ya. Makasih Pak ya, Pak Sidarta udah menyempatkan waktunya untuk diskusi dengan kami, perspektif, dan semoga Pak Sidarta selalu sehat ya Pak ya. Terima kasih udah hadir di acara ini Pak. Sama semuanya ya. Oke.